Sudah terlihat, Pak? Sudah. Sudah ya. Nah ini ya, jadi fenomena udara yang dimanfaatkan ya, sehingga tekanan yang terjadi akan menghasilkan gaya sebagai penyebab gerak atau aktuasi pada aktuator. Nah, yang kita pelajari pada pneumatik ini nanti umumnya adalah berhubungan dengan peralatan yang ada di belakang saya, Pak. Jadi berhubungan dengan silinder, jelas berhubungan dengan valve, ya. Terus nanti akan ada beberapa sensor, tipe-tipe sensor, dan fungsi ya. Jadi ada fungsi AND, fungsi OR ya, atau gerbang logika, atau kita biasa sebut dengan diagram kebenaran ya. Nah, itu nanti kita akan belajar mengenai itu. Mungkin kalau di elektro di SMK mungkin sudah belajar, Pak ya. Nanti kita di sini mungkin hanya mereview sedikit ya. Kita akan ulas lebih banyak mengenai software ya, penggunaan software. Nah, ini definisi pneumatik ya, masih di definisi pneumatik yang lainnya. Di sini kita lihat ya, memang perbedaan antara di sini ada udara ya, di sini misalnya ada contohnya oli maupun air. Ini jelas berbeda, Pak ya, kompresibelnya. Jadi kalau pneumatik ini sifatnya dia kompresibel ya. Jadi dia bisa di-press ya. Dimampatkan. Dimampatkan ya. Ini slide-nya hilang lagi ya? Iya, ini ada yang record lagi. Ya. Sinyalnya nyambung Put, jadi begitu join lagi, keambil lagi. Ambil lagi ya. Sudah muncul, Pak? Sudah. Sudah ya? Ya. Nah, ini perbedaan antara ya di sini ada udara ya, udara dan zat cair ya. Kalau udara dia berongga ya, Pak. Jadi dia bisa dikompres. Jadi kalau kita tekan tekan ya, dengan misalnya sama-sama bebannya di sini adalah 10 kilo misalnya, ini bisa saja ke bawah ya, terkompresi. Tapi kalau ini ada zat cair karena dia rapat sifatnya, maka dia tertahan. Makanya biasanya pneumatik dan hidrolik ini fungsinya berbeda ya. Terutama untuk beban-beban yang berat, biasanya dia menggunakan hidrolik. Ya, kalau kita misalnya untuk anggap saja hanya mendorong misalnya seperti silinder di belakang saya ini ya, fungsinya misalnya bebannya tidak terlalu berat atau ya tidak terlalu berat gitu ya, maka dia menggunakan pneumatik. Hanya saja keunggulan pneumatik ini biasanya dipakai untuk industri-industri makanan. Ya, makanan atau minuman. Karena apa? Karena pertama sifatnya dia adalah murah. Ya, Pak ya. Jadi kalaupun bocor nggak masalah. Bocornya juga angin. Ya, tapi kalau hidrolik di industri makanan bocor ya mungkin bisa jadi ya bahaya ya, campur makanan atau minuman. Ya, seperti itu. Dan angin jelas ya tersedia sangat banyak ya. Udara itu tersedia sangat banyak sekali dan gratis. Berbeda kalau misalnya di sini hidrolik, maka kita harus beli lagi, isi lagi misalnya olinya. Ya, seperti itu. Nah, ini perbedaannya. Nah, ini kita mengadopsi di sini ya hukum Boyle ya. Slide-nya, Mas. Ya, Pak. Slide. Gimana, Pak Aris? Slide-nya nggak keluar lagi ya? Keluar, Pak ya? Slide-nya keluar, Pak. Keluar, muncul Pak Denny di sini. Ada Pak ya? Keluar. Loh, kok di saya nggak ada. Nah, ini adalah hierarki ya, hierarki pneumatik. Mohon maaf di sini bahasanya bahasa Jerman ya ini ya. Nah, ini adalah hierarki ya. Yang pertama di sini ya, di sini poin pertama di sini adalah sumber, Pak. Ini adalah sumber.
Jadi di sini sumber di sini ya jelas ya, masuk kategori sumber itu adalah kompresor, itu adalah sumber. Ya, lalu di sini ada signal input atau sensor. Di sini ada tombol ya, push button, nantinya ada detent, ada sensor, itu kategorinya adalah apa namanya, input sensor ya. Lalu yang ketiga itu adalah fungsi, Pak. Di sini fungsi itu lebih ke fungsi AND, fungsi OR, XOR, ya, NAND, not AND maksudnya. Nah, itu semua di sini. Lalu ini adalah yang ke-1, 2, 3, 4. Yang keempat ini adalah elemen kontrol akhir. Atau biasanya ini adalah valve murni ya. Jadi benar-benar valve ya. Kalau ini kan dia ada fungsinya sebagai push button ya, limit switch atau apa namanya, sensor misalnya. Tapi kalau yang di sini ini benar-benar dia valve ya, atau katup ya. Lalu yang terakhir itu adalah aktuator atau elemen penggerak ya. Di sini adalah aktuator atau elemen penggerak. Nah, kelima ini, hierarki ini pasti akan dijadikan acuan, Pak, ketika kita melakukan desain di pneumatik. Baik itu pneumatik maupun elektropneumatik ya, ataupun desain kontrol lainnya. Pasti dia akan berkutat di masalah ini. Hanya saja nanti mungkin misalnya kalau kita sudah ada controller ya, nanti ada input, proses, output. Nah, seperti itu. Ya, tapi ada beberapa komponen ini yang harus ada ya, kalau di pneumatik seperti itu. Nah, kenapa hierarki ini penting? Karena nanti hubungannya adalah dengan masalah desain. Desainnya bagaimana? Desainnya harus kita tentukan bahwa level paling bawah itu adalah sumber, ya, catu daya. Ya, kalau misalnya kita mau ke elektropneumatik, kalau nggak ada listrik gimana? Ya nggak akan jalan semuanya. Ya, kalau kita menggunakan misalnya apa namanya, pneumatik, kalau tidak ada kompresor bagaimana? Masa ya kita tiup gitu ya? Nggak bisa ya. Nah, lalu ada juga input, ya, elemen-elemen input itu pasti ada. Lalu ada function di sini, fungsinya, ya, elemen di sini elemen pemrosesan ya. Lalu di sini ada elemen kontrol akhir. Lalu di terakhir ini adalah aktuator atau elemen penggerak. Nah, aktuator ini nanti bisa macam-macam, bisa lampu, ya, bisa silinder, bisa motor, ya. Tapi kalau kita ngomong di pneumatik, biasanya dia aktuatornya adalah berupa silinder. Bentuknya nanti macam-macam ya. Nah, tidak harus seperti yang di belakang saya ini ya. Nah, jadi bentuknya silinder pun juga macam-macam. Nah, kita akan belajar mengenai ya pengenalan dulu Pak ya, komponen-komponen. Jadi basic dari komponen-komponen dari pneumatik ini apa saja ya, sebelum kita masuk ke software. Yaitu yang pertama adalah jelas kalau kompresor ya, kompresor. Lalu ketika kompresor dia naik ke air service unit. Nah, ini adalah air service unit. Gunanya untuk apa? Gunanya ini untuk memfilter. Ya, jadi ada filter untuk memisahkan ada yang gabung ya. Untuk memisahkan antara debu ya, uap air ya, yang jangan sampai nanti ketika masuk ke alat misalnya ada uap air atau apapun ya misalnya, itu akan merusak peralatan kita ya, sehingga nanti dapat mencegah timbulnya korosi ya, atau kemacetan misalnya karena debu segala macam ya. Nah, di sini ini ada peralatannya ya. Kalau air service unit ini sebenarnya ada gabungan dari beberapa apa namanya, komponen ya. Di sini ada manometer ya untuk mengukur tekanan. Jadi satuannya nanti kita menggunakan bar, Pak. Jadi berapa bar ya tekanannya ini. Peralatan di sini maksimumnya adalah menggunakan 12 bar. Sedangkan tubingnya sendiri itu pun juga ada batasnya. Kalau tidak salah di 10 bar ya maksimalnya. Jadi tidak boleh melebihi tekanannya ya. Kalau lebih biasanya pecah ya tubing atau selangnya. Di sini juga ada bagian filter.
ya. Nah, di sini ada bagian filter, ini satu set manometer ya, ini bisa kita setel. Misalnya keluar dari kompresor itu 12 bar, kita keluarkan dari sini hanya 2 bar atau 3 bar misalnya. Biasanya standar kita pakai 4 bar, Pak. Ya, biar alatnya awet. Nah, selanjutnya dari catu daya ya, kita loncat ke bagian atas ya. Itu ada aktuator ya. Aktuator ini nanti di pneumatik kita ada 2 jenis ya untuk silindernya. Yang pertama adalah single acting, yang kedua adalah double acting ya. Nah, perbedaannya apa? Kalau single acting itu dia terutama di lubangnya ya, lubang di sini, di lubang masukannya dia hanya satu, Pak ya. Nah, ini lubang udaranya hanya satu, sebenarnya ada lubang pengeluaran cuma kecil. Nah, dia ada spring ya, ini single acting cylinder. Jadi ketika dia maju ya, terus udara di sini diputus ya, ini akan otomatis mundur sendiri ya, udara dari sini. Jadi udara masuk, ini ditekan maju ya, habis itu ketika ini udara di sini udah nggak ada tekanan lagi, ini bisa otomatis mundur. Nah, ini adalah single acting ya. Lalu yang kedua ada double acting cylinder ya, double acting ya. Mungkin kalau bisa saya praktekkan ya, ini adalah double acting. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian ya, sambil melihat tidak hanya di slide, jadi kalau misalnya saya mungkin pas presentasi itu di sebelah kanan itu ada kamera saya, nah itu bisa aja diklik